Nek ono masalah aja menolak langsung susah. Nek ono perkara aja malah nambahi dosa. Digoleki akar masalahe. Jangan apa perkara ya nang kene ya nang kene. CTV panggonane acarane gak cuma cangkruan, acarane gak cuma cangkruan, acarane gak cuma cangkruan. Opo Batuk aku mari diseneni guruku lho. Ini musuh sinden dadakan. gak cuma cangkruan. Tepuk tangan dulu dong. Waduh luar biasa guru-guru. Selamat Hari Guru Nasional Happy Teachers Day. ke-77. Oke, konco-konco Jawa Timur ketemu maneh karo aku Cak Tomo nang acara gak cuma cangkruan gare cerdas berkualitas. Nah, saiki ono Viti, ini peringatan Hari Guru. Dan acara ini juga dipersembahkan oleh DPRD Provinsi Jawa Timur. Ayo. Seorang guru saat ini memiliki tantangan yang berat sejak pemerintah memberlakukan kurikulum Merdeka Belajar. Seorang guru harus bisa memberikan teladan atau contoh yang baik kepada muridnya, seiring dengan adanya pendidikan karakter yang harus ditanamkan sejak usia PAUD hingga menengah ke atas. Tantangan yang kedua bagi guru adalah bagaimana guru bisa memberikan motivasi juga dorongan kepada anak didiknya sehingga anak didiknya bisa menjadi dirinya sendiri dan melakukan aktivitas sesuai dengan kemampuannya. Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur Anik Maslahah menjelaskan, ketika tantangan globalisasi semakin kuat, arus digitalisasi semakin cepat, tentunya sangat berpengaruh pada moralitas juga karakter anak. Maka dari itu seorang guru harus mampu mengayomi dan memberikan contoh yang baik kepada anak didiknya serta memberikan pendidikan karakter agar anak memiliki SDM yang unggul dan kuat. Semakin ke depan, potensi guru harus semakin bagus. Guru harus memiliki wawasan yang luas dan bisa mengikuti perkembangan zaman, khususnya menguasai teknologi, agar ke depan anak-anak Indonesia, terutama di Jawa Timur, mampu bersaing dan memiliki SDM yang unggul dan jangan sampai guru kalah dengan muridnya. Pada momentum Hari Guru Nasional jatuh pada hari ini, ke-77, masih banyak PR yang harus diperbaiki oleh guru juga pemerintah, terutama soal kesejahteraan guru. Masih banyak guru yang gajinya sangat rendah, sangat jauh di bawah UMK, terutama guru TK dan SD. Maka diperlukan adanya intervensi dari pemerintah juga perhatian dari pemerintah. Pemerataan sekolah juga masih sangat kurang antara perkotaan dan pedesaan. Jangan sampai sekolah yang maju semakin maju, namun yang di pedesaan tidak diperhatikan. Sekolah di pedesaan dan pedalaman harus banyak mendapatkan perhatian baik soal anggaran, agar pemerataan sekolah bisa terjadi. Selamat Hari Guru Nasional ke-77. Sandalan. Oke, tepuk tangan dulu dong. Iya. Konco-konco Jawa Timur banyak tersangkanya yang tadi ada di gambar ternyata di sini. Nah, saya kira ucapkan dulu selamat Hari Guru Nasional ke-77. Hari ulang tahun PGRI ke-77. Berarti ini tumpengnya Harapan doanya apa? Hah? Harapan doanya apa? Gak ada tumpeng sama. Jadi saya gak bisa mendoakan. Gajinya naik. Engko ae, kon ku arep-arep iku tok. Sing kita kenal. Bae urusan engko tumpeng loro mek gaji kambing. Siapa tahu nanti sulapan itu ya. Wis tak ndongakno kok sira. Kanca-kanca saiki narasumber luar biasa ya. Karena kita ini acara ini juga dipersembahkan oleh DPRD Jawa Timur. Nah, narasumbernya Bu Ani Maslahah, Wakil Ketua DPRD Jawa Timur. Assalamualaikum Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tes ngono. Ada barokahnya. Ada barokah. Selamat dan barokah. Selamat barokah. Oleh berkatan dorong. Yang kedua yang mewakili Pak Wakil, Bapak Dr. Lutfi Isa Ansori MM, Kepala Cabang Diknas Surabaya sudah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kalem santai.
podo ya, ijo. Aku juga hijau. Iya, udengku ya ijo. Jeroanku ya kaos kaki. Nah iki seniorku iki. Beliau Pak Teguh Sumarno Ketua PGRI Jawa Timur. Assalamualaikum Mas. Salam merdeka. 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 Nah, tema nih kali ini adalah implementasi kurikulum merdeka. Nah, ini sesuai dengan Mas Teguh mau ngeling merdeka. Nah, kurikulum merdeka belajar di Jawa Timur sebagai momentum Hari Guru Nasional ke-70. Ada sesuatu yang berbeda. Tapi mari ini bakalan dibahas tuntas habis apa sih sebenarnya kurikulum merdeka belajar di Jawa Timur. Nanti Bu Maslah, Pak Isa, Pak Sumarno akan banyak menyampaikan karena ini sesuatu yang berbeda yang muncul dari Jawa Timur. Ojo pindah channel, ojo nang dindi, tetap nang acara Gak Cuma Cangkruan Garai cerdas berkualitas. Yuk. Guruku tersayang, guruku tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Guruku tersayang, guruku tercinta, tanpa carane gak cuma cangkruan opore. Balik normal gak kayak wingi. Iya. Gak cuma cangkruan. Kocok-kocok Jawa Timur luar biasa. Acara ini dipersembahkan. DPRD Provinsi Jawa Timur. Iya, audiennya ini dari siapa Bu? Aku nih. Islam Unggulan Al-Maslahah. Bu Rini, SD Islam Unggulan Al-Maslahah. Tepuk tangan dong. Sampai gak tepuk tangan. Situ nyuting, situ tanda tepuk tangan dulu. Bu Ani, ini urusan cerdasi wong enggak karena adanya guru. Iya betul. 70 tahun, 77 tahun perjalanan guru memberikan ilmu. Nah, saya kira ono maneh kurikulum merdeka belajar yang baru di inspirasinya itu tentang apa, karena apa kok muncul ini Bu Ani? Ya, pertama terilhami dari persoalan bukan bangsa ya, dunia. Oke. Adanya COVID. Oke, Sehingga adanya COVID. proses pembelajaran lebih fleksibel lah ya, Ya, lebih ya, fleksibel. Maka kemudian yang kedua, tuntutan zaman. Bahwa Indonesia tidak lagi harus mengandalkan intervensi dari bangsa-bangsa lain. Oke. Indonesia harus kompetitif, maka butuh manusia-manusia cerdas, kader bangsa yang inovatif, kreatif. Oke. Maka pulangnya adalah bagaimana proses pembelajaran yang dilakukan oleh dunia pendidikan di Indonesia. Oke. Salah satu rujukannya memang luar negeri. Oke. Bahwa anak itu akan mampu mandiri, anak akan mampu berkreasi manakala pola pembelajarannya itu dimerdekakan. Oke. Diberikan keleluasan untuk memilih. Diberikan keleluasan guru melakukan improvisasi. Nah, kira-kira berarti gitulah. kesempatan dia guru improve terus. terus Bu, ini menarik. Ya. Maka dilakukanlah perubahan kurikulum. Dari K13 menuju kurikulum merdeka belajar di Jawa Timur. Di Indonesia. Oh iya, ini kan yang di Jawa Timur implementasinya seperti yang tadi. Ya, ini berlaku nasional. Hari ini datanya dari Kemendikbud ada sekitar 140.000 deh. Sekolahan dari tingkat dasar, berarti dasar itu kan sekarang sudah dari 1.000 itu berapa? Sudah dibagi atau sudah ada? Nah, 1.000 data yang 140.000. 140.000 itu SD berapa, SMP berapa? Nah, SMA? Klasifikasinya mungkin dinas nanti akan ya. Itu cocok. Nih sampai nek ngoper ya pinter. Jadi ngoper PR sampean iki yo. Cari ini masih mateng. Ada pembagian berbicara kira-kira. Oke. Bu, ini tadi kita Mas Isa bagian untuk database tentang masalah kurikulum Merdeka Belajar Jawa Timur ini kan ada persoalan materinya, tentang anggarannya di pemerintahan pusat atau di Kementerian Pendidikan Kebudayaan itu apa? Pohon cantolannya seperti apa? Pertama, yang diberikan kewenangan untuk itu adalah perguruan tinggi. Oke. Ada namanya Sekolah Merdeka dulu ya. Ya, Merdeka
cantolannya waktu itu adalah Permendikbud Permendikbud nomor 20 ya tadi ya. 20 tahun 2022. Oke. Yang kemudian dirasa agak efektif lah kira-kira, maka di breakdown ke sekolah. Ya, ke sekolah. Dari SD hingga SMA. Ada surat edaran nomor 1 tahun 2020. Oke. Itulah yang menjadi dasar hukum diberlakukannya IKM, tentu secara bertahap. Tidak secara general diberlakukan keseluruhan, baik negeri maupun swasta, tetapi terhadap sekolah-sekolah yang sudah ada kemampuan untuk itu. Karena memang ada persyaratan-persyaratan. Untuk bisa melaksanakan kurikulum Merdeka Belajar, itu ada syarat, ada kemampuan dari sekolahnya, ada ketersediaan anggaran dan kesiapan pemerintahnya seperti termasuk gurunya. Termasuk gurunya yang disiapkan. Karena tuntutan kepada guru itu luar biasa. Betul. Saya kemarin dituntut oleh banyak guru-guru karena waktu saya ngajar pakai rok. Iya, Pak sampean itu karena saya gampang. Saya ke Mas Isa. Saya lebih Pak Lutfi apa Pak Isa? Lutfi. Pak Lutfi. Iya sih Pak Lutfi ngarepe ya. Pak Lutfi. Kalau tadi disampaikan berarti ada 100.000 lebih. 140. Ya 140.000. Nah itu di Jawa Timur ngambil berapa? Begini, jadi kan filosofinya dari implementasi kurikulum Merdeka Belajar yang dicanangkan oleh Mas Menteri itu kan diharapkan semua satuan pendidikan pada tahun 2024 nanti semua itu sudah melaksanakan kurikulum Merdeka Belajar. Nah, capaiannya di Jawa Timur sampai saat ini sesuai dengan kewenangan dari provinsi yaitu SMA, SMK, dan SLB ini ada sekitar 4.000 lebih sekolah. Jawa Timur 4.000? 4.000 itu pelaksanaan IKM-nya saat ini masih 71%. Oh, dari 4.000 masih 70%? Masih 71%. Sehingga Ibu Gubernur dalam hari ini menargetkan agar nanti di tahun 2023 ini capaiannya 100%. Maka kemarin Ibu Gubernur melonsing bersama Bapak Bupati, Bu Bupati Wali Kota se-Jawa Timur untuk bersama-sama mengakselerasi pelaksanaan kurikulum Merdeka ini. Karena kurikulum Merdeka tidak hanya SMA, SMK, ada SD, SMP yang menjadi kewenangan dari pemerintah kabupaten. Maka Ibu Gubernur secara akselerasi itu diharapkan di tahun 2023 ini capaian Jawa Timur itu 100% kurikulum Merdeka. Berarti ini dari 4.000 masih 70% ya? Masih 71%. 71. Kira-kira ada 20 ya. 21. Ada 2.400. Tersebarnya yang paling banyak masyarakat Surabaya, Gresik, Sidoarjo, seluruh Jawa Timur. Jawa Timur ya. Negeri swasta. Negeri swasta. Mas Sumarno, ini ada PR besar. Guru diminta untuk improvisasi. Kalau improvisasi dukun biar saya ya. Karena saya itu doanya isokun fayakun. Dukun itu doanya kun ya. Kali ini Pak Sumarno ada sebuah improvisasi. Target dari seorang guru PGRI harus punya hadir untuk memberikan bekal. Untuk yang bekal yang nganu biar. Tapi ojo nang dindi. Ojo jadi mereka Mas Sumarno. Bagaimana kapabilitas dari seorang guru yang disampaikan Bu Masalah tadi, engkau ojo nang dindi tetap nang acara gak cuma cangkuran garing cerdas berkualitas. Yuk. Kita bisa bersama mengubah dunia, percaya pada diri, di cita-cita belajar. Acara ini gak cuma cangkuran, goyang gak disuting, kadung hoyak-hoyak gini. Wah, angel kameramen. Sulit-sulit. Gak cuma cangkruan. Oke, tepuk tangan dulu dong. Dan acara ini dipersembahkan oleh DPRD Provinsi Jawa Timur. Selamat datang juga para guru dari Sekolah Unggulan Islam Maslahah. Al-Maslahah. Siap. Ayo lo guru nih. Ono sing lanyang. Brengos susah menit. Serundenge bebek simbai. Pak Sumarno, monggo. Oke. Nah, monggo. Ini guru dituntut untuk memberikan semacam improvisasi, keahlian yang terpendam. Kalau dulu itu tracknya kurikulum begini, wis kau menyebarkan ilmu selain itu kan. Jadi gini, belum menjadi
luar biasa karena hari ini merupakan hari guru. Iya, hari guru nasional dan hari ulang tahun PGRI. Maka saya ingin sampaikan kenapa sampai ada kurikulum. Ya. Kenapa ada Pak Kepala Cabang sama DPR, itu karena ada guru. Oleh karena itu tak ceritakan riwayat sejarah guru. Iya, benar. Jadi gini, adanya PGRI ini muncul ada ide-ide kreatif daripada guru zaman itu. Ya. Jadi semangat perjuangan pada tahun 1912. Ya. Bahwa negara pada posisi dijajah Belanda. Oke. Ternyata 1912 ya. Guru ini punya inovasi, ingin ada perubahan. Perubahan itu hanya muncul karena ada inovasi. Ya. Maka ternyata sahabat-sahabat senior bahkan pejuang guru kala itu ingin membentuk namanya Persatuan Guru. Karena zaman Belanda, maka Belanda ikut campur. Kamu boleh gawe Persatuan Guru tambahi Persatuan Guru Hindia Belanda. Oke, nah, Hindia Belanda. Setelah itu tahun 1932 maka membentuk konsorsium yang luar biasa yang akhirnya ternyata perjuangan inovasi pahlawan itu muncul dari guru yang hebat. Oleh karena itu sampai sekarang perjuangannya 100 hari setelah Indonesia merdeka dan termaktub dengan baiknya pemerintah, kita bersyukur Kepala Cabang DPR mewakili bahwa kita dikuatkan dengan keputusan Presiden nomor 78 tahun 1994 bahwa setiap tanggal 25 adalah merupakan Hari Guru Nasional sekaligus hari ulang tahun PGRI. Oke. Hari ini hari ulang tahun saya. Oke. Mestinya DPR membawa ingkung lah. Ya, ingkung. Nah, kemudian Pak Kepala Cabang Dinas, Pak Provinsi ini ingkung. Bawa ayam panggang. Kurang sering selamatan. Telepon aku lah nih kalau takon ukuran cok bakal sajen sandingan toko aku. Wis iku urusane aku iki. Transfer wis. Terus Pak. Mestinya saya ini hari ini merupakan kebahagiaan para guru sedunia, guru Indonesia terutama Jawa Timur yang kurang lebih 700.000 tadi, di mana hari ini memang merupakan suatu hari kelahiran, bangga sekali sehingga makin hari makin tahun sudah 70 tahun ini kita harus lebih mempunyai suatu inovasi. Nah, ngomong-ngomong tentang inovasi, apa sebenarnya ini kalau evaluasi? Arek-arek saiki wis pinter-pinter. Wah, anakku TK wis saiki game-gamean nampung ngedit-ngedit gambare, njaluk tulung. Nah, itu bagaimana daya, kemampuan menurut panjenengan guru yang saat ini dengan menghadapi generasi X, Z ya gitu. Sudah bukan 4.0 zaman kita ya. Cak Opik, bahwa dengan masa yang akan datang itu berbeda. Oleh karena itu situasi alam yang membuat berubah ini. Kenapa sampai ada kurikulum merdeka? Awal kita asik lah dengan kurikulum 13. Kemudian baru ada kurikulum merdeka karena dalam rangka bukan pengganti ini, tetapi ini menyempurnakan dari kaidah-kaidah kurikulum 13 yang belum terselesaikan. Maka hari ini, malam hari ini merupakan bentuk kesepahaman. Kita terima kasih dari DPR dan Dinas Provinsi bahwa ini merupakan resonansi positif bagaimana guru Jawa Timur. Tadi Mbak Ani menyampaikan itu baru dicobakan se-Indonesia 2.500 sekolah penggerak dan 901 SMK pusat keunggulan. Enggak, pertanyaan saya kan intinya apa yang harus dilakukan oleh guru-guru atau PGRI sendiri untuk itu kan data sekarang. Tanggung jawab pemerintah menyampaikan banyaknya sekolah, membuat nah regulasi untuk guru. Melihat iki guru iki kudu tak bekali ilmu untuk nahan penyakit seluruh dunia. Kayak gitu loh. Mungkin seperti itu loh. Guru-guru kami di Jawa Timur luar biasa. Terbukti 3 tahun ini bahwa lomba sains yang biasanya kena DKI itu 3 tahun ini bertubi-tubi kena Jawa Timur. Sehingga ini membuktikan guru kita ini sudah hebat. Hanya memang dalam rangka tataran perkembangan bagaimana menciptakan generasi yang akan datang ini unggul. Bagaimana siswa-siswa yang hari ini merupakan hasilnya akan datang 25 tahun, 40 tahun lagi akan menjiwai suatu koneksitas yang mahal. Suatu contoh sekarang. Indonesia hari ini dikatakan punya
beban hutang yang besar kan merupakan salah. Kita ini punya namanya laut yang paling besar, bahkan laut itu ada di dalam negara kita. Bagaimana Laut Jawa, di mana letak strategis kita punya selat 7 utama dunia, yang 4 itu selat kita. Yang pertama selat Lombok, Makassar. Lah, namanya Australia mau ngirim ekspor ke Cina mesti lewat selat Lombok, kemudian Makassar, baru ke Cina. Kalau dia orang Indonesia itu berani ya untuk memutus agar setiap kapal Australia masuk ke Indonesia harus pajak. Sehingga tanpa berani ya apa berani lah. Kita harus berdaulat lah. Jangan kemudian sekarang enak-enak. Oleh karena itu ini menjadi bentuk apa yang harus dilakukan guru, inovasi itu ya itu. Maka generasi yang datang untuk membawa itu, bagaimana alam lautnya, bagaimana pertaniannya itu dengan hasil yang baik. Bu Maslahah itu tadi problem solving. Jadi wes gurune kurang upgrade, sekarang di-upgrade oleh sistem, lalu dibuatkan namanya kurikulum Merdeka Belajar. Yang tadi kurang upgrade, kurang paham digital dia sekarang. Nah, sekarang yang tidak punya keahlian dipaksa punya keahlian. Nah, tadi udah ada laut tapi ternyata kapalnya kapal tongkang. Jadi ya itu. Tapi saya tanya kepada gurunya, boleh ada yang mewakili gurunya, tapi tidak untuk berdoa, tapi mungkin perkembangan. Monggo, ya, dan jangan olahraga di sini. Monggo, Ibu siapa yang mewakili? Kenalkan Bu, dari apa, ngajar apa? Kalau saya ngajar tetangga sudah masuk rumah sakit semua. Monggo Bu. Siap. Nama saya Bu Wiwi Endahwati. Bu Wiwi Endahwati. Endah bukan indah Bu. Mirip. Tetangganya. Ayo Bu. Ngajar pendidikan agama Islam di SD Unggulan Al-Maslahah. Iya. Bunyai, terima kasih. Oke, apa saja? Apakah sudah selamat semua murid-muridnya makannya? Islam kan selamat makan, minum, dan anunya. Berapa jumlah yang diajar? Total siswa kami ngajar kelas 3 sampai kelas 6. Oh, 3 sampai kelas 6. Kalau total 278. 278 belajar. Ya, tentang menghadapi kurikulum Merdeka Belajar. Apakah perlu sampai umroh semuanya? Biar nanti improve ya Bu Ibu ya. Biar mengenal tentang pusat-pusat agama di Turki, nanti ada di Tunisia. Sudah ada di dalam. Ya betul kan Bu ya. Sudah ada itu di juknisnya yayasan. Oh iya. Juknis yayasan. Hati-hati loh. Aku kok bagian sing neng aromain ngajarkan agama orang Hebreu yang macam-macam bisa. Makasih ya Bu Endah. Bu nyambung dengan sampai. Belum ngomong. Wes ngomong, gue cukup lah. Guru. Cerita lah. Ya, menghadapi kurikulum Merdeka, implementasi kurikulum Merdeka, banyak hal yang harus disiapkan. Yang jelas guru harus bahagia. Yang jelas guru harus semangat. Lahir batin ya, sadom PT loh ini. Iya, siap. Jadi itu bekal dulu yang harus disiapkan. Kemudian selalu, alhamdulillah teman-teman kita ini muda-muda, jadi sangat harus mengupdate informasi yang ada, gak telat teknologinya. Itu yang penting, semangat, bahagia, itu aja. Bahagia, iya. Baik, terima kasih Bu Endah. Salam kepada Pak Kiai Endah ya. Ya, Bani, ini kan ternyata harus Bu Ani, ada sesuatu instrumen yang harus dimasukkan. Kalau pemerintah mungkin hanya akan mendata, menunggu anggaran, tapi DPR kan harus melakukan intervensi. Ki guru ditambahi, yang tidak upgrade harus ada reasoning baru, memasukkan instrumen baru untuk mengetahui ilmu pengetahuan ini. Perbintangan sudah mulai berkurang. Ilmu sihir sudah mulai berkurang, gitu. Ilmu angin, ilmu hujan, banyak bencana. Orang-orang sudah tidak mempelajari, sehingga kan banyak bencana alam tidak terdeteksi. Ilmu, aku ingin guyu. Mbah itu loh. Kan kuliah geografi campur seni. Ya. Bu, apakah nanti ada intervensi dari DPR untuk menggabungkan semua sivitas akademika, para pemikir yang kadang-kadang profesor di-upgrade ke sekolah untuk memberikan bekal kepada guru-guru, monggo Bu? Ya. Mungkin saya nyambungnya dengan topik ya. Iya. Dengan topik hidayat saya. Ya, topik hidayat. Terus terang, kurikulum Merdeka Belajar ini bagus. Betul. Ketika Indonesia untuk bisa melakukan lompatan keberhasilan, kemajuan, maka ya memang kurikulum ini bagus. Betul. Hanya saja ada beberapa persoalan. Saya nyambungnya di situ dulu. Iya, Bu. Karena mengurainya dari persoalan apa, solusinya apa. Betul. Pertama, ternyata pemahaman guru terhadap
kurikulum Merdeka Belajar itu belum utuh. Oke. Artinya sosialisasi pemerintah, upgrade pemerintah ini belum masif. Iya. Yang kedua, ternyata stakeholder pendidikan, yang namanya stakeholder pendidikan itu ya ada kepala, ada tata usaha, ada guru, ada komite sekolah, ada dewan pendidikan, gitu. Ini juga belum utuh. Alhasil implementasinya kurang maksimal. Iya. Kesimpulan saya bahwa pemerintah ketika menerapkan kebijakan ternyata belum dicukupi dengan kesiapan. Dalam hal ini adalah kesiapan guru, apakah sudah mampu menerjemahkan, ternyata menerjemahkan belum. Iya. Apakah sudah mampu menerapkan namanya terjemah aja belum utuh, maka tentu. Termasuk apakah sarpras media, alat sudah tercukupi apa belum? Karena salah satu variabel yang harus dipenuhi untuk Merdeka Belajar adalah guru harus melakukan improvisasi sesuai dengan zamannya. Hari ini IT, digitalisasi menjadi segala bentuk aktivitas, termasuk aktivitas pendidikan. Anak akan lebih mudah menerima pelajaran ketika disodorkan dengan gambar-gambar, TikTok, apapun deh yang ada audio visual kira-kira. Iya. Guru tinggal melakukan literasi, bagaimana anak bisa paham, yang kemudian guru hanya bisa menggerakkan, mengarahkan. Makanya di situ Merdeka Belajar adalah satu, siswa diberikan kewenangan untuk mengambil pelajaran, memilih pelajaran sesuai bakat minat. Jadi tidak ada unsur paksaan. Guru diberikan kewenangan untuk mengajar sesuai dengan kemampuan anak sejauh apa. Jadi tidak ada batasan bulan ini harus selesai ini, materi ini harus ini karena kita harus ngejar mau ujian. Misalnya nggak ada lagi begitu. Kenapa? Karena memang ujian diserahkan kepada sekolah. Sekolah masing-masing. Sekolah ada kewenangan untuk mengatur, mengelola kurikulum. Disinilah kemudian sampai anak tidak boleh ngasih PR, anak tidak boleh diberikan berat-berat beban. Kalau dulu kita sekolah kan PR-nya berat banyak. Sehingga kayak satu. Enggak, sering bolos betul. Kocok-kocok Jawa Timur ojo pindah channel lagi. Biar tidak terlalu berat kita cari yang ringan-ringan. Tetap nang acara gak cuma cangkruan gak cerdas bener. Loh kok malah aku sing nyanyi. Oh iya, belum solusi Bu. Makane yo dipikir, ayo bareng-bareng jawab solusi. Persoalane gurune gorong mampu membaca, melaksanakan, apalagi siap-siap prasarananya belum ada, apalagi yang lainnya. Cuma cangkruan. Aku pokoknya nek nutup kuping kadang-kadang ono sing kanan kiri gak kompak. Lah kok iso? Karena kon guru ngerti kurikulum Merdeka Belajar. Yang jelas ini acara dipersembahkan oleh DPRD Jawa Timur. Kon nek arep kon nyinggung awakmu gak merdeka, gak belajar kono langsung mbok ketno. Bu, masih persoalan, belum solusi. Monggo lanjut. Ya, maka apa yang harus dilakukan? Satu, sosialisasi masif yang utuh. Sehingga tidak ada yang namanya putus informasi atau separuh-separuh. Yang kedua, harus upgrade. Berarti harus ada peningkatan kapasitas guru. Kalau sudah ngomong peningkatan kapasitas, maka harus pelatihan yang banyak. Pemberdayaan SDM guru, karena memang guru dituntut untuk literasinya kuat. Improvisasinya dengan kondisi zaman dan kondisi praktisnya hari ini kayak apa, ini harus kuat. Termasuk inovasi dan kreativitas. Nah,
karena struktur IKM ya, struktur kurikulum merdeka ini ada 2. 30% adalah untuk intrakurikuler. Selebihnya artinya lebih banyak, istilahnya ada P5. Penguatan profil pelajar Pancasila. Ini yang susah, Mas. Hampir ketika kita lakukan hearing dengan guru, persoalan P5. Dimaksud P5 itu kayak apa? Bagaimana melakukan kolaborasi, mensinergikan antara pendidikan yang dimiliki, misalnya saya guru matematika, menyambungkan dengan penguatan Pancasila, siswa menjadi Pancasilais dari sisi matematika, itu kayak apa? Ini nggak paham. Maka disitulah dilakukan pelatihan yang sebanyak mungkin. Jangan lupa. Artinya intervensi anggaran harus banyak. Intervensi anggaran dan guru yang paham atau mentor yang paham untuk melakukan pelatihan gitu. Betul. Takut nang guru-guru wis anu. Ada yang mau iki lho brengose karo separuh takut. Mungkin ada yang berkeluh kesah. Ya. Sudah dipaksa oleh sistem tapi sarana prasarana untuk latihan tidak ada. Monggo, silakan. Yang laki boleh. Monggo. Yang laki dulu nggak apa-apa. Tadi perempuan laki. Wes ngomong nang guru gak iso ngomong ya piye? Mosok guru bisu. Gak sinau iki kok. Ya, monggo. Terima kasih untuk kesempatannya. Ya, Mbak siapa? Dari mana? Sudah lama ngajar apa belum? Saya Bu Hanifah. Biasanya dipanggil Bu Hani. Bu Han. Kebetulan saya baru di Al-Maslahah 2 tahun. Jalan 2 tahun. Ya. Pertanyaan saya untuk sebagai guru ya. Sebagai guru di dalam kurikulum merdeka ini salah satu perubahannya adalah lebih mengutamakan pemahaman konsep. Kesurupan. Lalu strategi apa yang dapat kami terapkan agar siswa benar-benar memahami materi yang kami ajarkan? Begitu. Terima kasih untuk kesempatannya. Ayo Pak Lutfi, silakan dijawab. Materi apa? Ini urusan ini tanggung jawabnya dari Diknas sebenarnya. Jadi konsep dari kurikulum merdeka ini kan Kemendikbud itu menggunakan yang namanya platform Merdeka Mengajar. Dari situ ada beberapa contoh-contoh, ada beberapa model-model yang bisa maka basicnya sebagus apapun kurikulum, maka peran guru ini adalah yang paling penting. Karena yang melaksanakan, yang mendidik. Maka dari itu di sini seperti yang disampaikan tadi, guru harus berubah mindsetnya. Literasi ya. Terutama literasi digital. Karena memang di sini dibutuhkan sekali untuk menyesuaikan, termasuk apa yang ditanyakan Bu Hanifah tadi. Bagaimana memadukan konsep ini? Karena kurikulum merdeka ini berbasis project learning. Jadi maka tadi kenapa kok tidak diberi PR dan sebagainya? Karena diselesaikan pada proses belajar mengajar pada saat itu. Jadi project based learning ini belajar volley ya, misalkan teori langsung bisa dipraktekkan. Juga dengan tadi disampaikan kalau matematika bagaimana? Nah, tentu saja dalam matematika itu ada sebuah kejujuran di situ, bagaimana cara menghitung. Ya kan tidak mungkin, Cak. Misalkan 2 kali 2 10. Nah, di situ guru juga harus bisa mengeksplor kemampuannya untuk mencari pengetahuan-pengetahuan. Maka dari itu peran guru di sini adalah mencari informasi sebaik mungkin, sebanyak mungkin untuk bereksplor, berimprovisasi dalam menyampaikan materi pelajaran tadi, berbasis proyek, berbasis pekerjaan yang ada di sekolah disesuaikan dengan materinya. Itu Pak, tadi ada pertanyaan, seberapa masif? Ini kan ada ukuran. Aku iso ngebian niku modul untuk pelatihannya seberapa, untuk mengevaluasi hasil pembelajarannya seperti apa. Podo biar aku yang ngajar PKL waduh ini pembelajaran. Nah itu berapa kali mereka harus dapat pelatihan, berapa kali mereka untuk dapat evaluasi. Nah begini, jadi berbeda ya dengan kurikulum yang terdahulu sistemnya. Kalau dulu mungkin banyak sekali guru-guru yang dipanggil untuk workshop ke Jakarta, ke provinsi. Nah sekarang ini workshop ini bisa dilakukan secara daring. Guru sendiri harus bisa sering mengikuti dan sebagainya untuk ilmu-ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan itu. Jadi guru ini dituntut untuk aktif. Untuk proaktif menjemput. Nah, jadi tidak bisa hanya membaca
kemudian menunggu dan sebagainya. Jadi itu proaktif untuk mengeksplor kemampuan untuk anak didiknya. Pak Teguh, beban jadi berat. Ya, kalau yang tua-tua hanya mungkin mengevaluasi. Yang muda-muda yang harus terdata ulang oleh PGRI, ada stimulus, bukan Siti yang mulus, tapi stimulus baru untuk wis pesek padha aku guyu ae mutmainah iki. Mbak Mut. Itu harus ada motivasi baru yang harus dilakukan oleh. Jadi gini, kalau kita berbicara kurikulum, biasanya kita ini kan sentimental dari zaman ke zaman. Sehingga seolah-olah kurikulum 13 kemarin kan salah gitu loh ya. Seolah-olah itu membuat deritanya guru. Nah, padahal tidak boleh. Jadi dari proses alam, proses zaman, dan person ini selalu berkelanjutan. Oleh karenanya, memang kurikulum sekarang ini luar biasa karena bersifat holistik. Artinya tidak pada posisi pengetahuan saja yang dituangkan kognitif, tapi dirasa emosionalnya seperti apa, gitu loh. Kemudian bagaimana situasi yang menyangkut emosional, bagaimana menyangkut sosial, bagaimana kepentingannya. Maka tadi dikatakan bagaimana untuk mengetahui itu. Kalau kurikulum 13 itu ada penilaian di akhir proses, tapi kalau kurikulum Merdeka ini belajar dilakukan sebelumnya, sehingga anak ini posisinya seperti apa, kesukaannya apa. Ibaratnya seperti dokter mau nyontek itu loh. Kan ditanya penyakitnya apa? Penyakitnya apa gitu. Ternyata bisu. Itu loh, Mas. Saya tabu. Ini yang hebatnya kurikulum Merdeka. Ada diagnosa dulu ya. Hanya gini, pemerintah itu tidak konsekuen gitu loh. Memaksakan kurikulum untuk dipelajari, ada perubahan. Tapi gurunya nggak diselesaikan persoalan gaji, kesejahteraan, perlindungan hukum sehingga apa itu? PPT apa itu? Tunjangan apa? TPP? Ya tunjangan pokok akeh lah gitu. Tunjangannya kan katanya malah turun 30%. Masih urusan engkok lah itu. Tapi harus disesuaikan ya Pak Lusbi ya. Mbak Ani ya, itu. Karena apa? Ada suatu hal yang menjadi menarik kurikulum tadi katanya Mbak Ani. Bahwa ada materi budaya, sehingga lingkungannya. Sekarang kalau situasi di Sidoarjo misalnya, tahan kok situasi budaya. Iku yang kono wis kakek takok. Ojo pindah channel tetep nang acara gak cuma cangkuran. Mari ini Pak Tuku ngomong mana, yuk. Kau masih anak sekolah 1 SMA, belum tepat waktu untuk begitu begini. Anak sekolah datang kemari, dua carane gak cuma cangkuran, carane gak cuma cangkuran. Gak cuma cangkruan. Dan acara ini dipersembahkan oleh DPRD Provinsi Jawa Timur. Ketumane karo wong ganteng sak Jawa Timur. Lione lewat. Lewat kono. Tetap sih Pak. Ada pendidikan sedikit tentang kebudayaan yang harus disampaikan. Jadi gini, konteks budaya ini artinya bahwa dalam kolaborasi bagaimana kurikulum Merdeka sesuai harapan, maka disesuaikan dengan kondisi, baik bakat, minat anak dengan lingkungannya. Misalnya kalau di Sidoarjo ini adalah pusat daripada persoalan pondok pesantren, maka ini bisa digunakan sebagai keahlian mereka, prospek mereka pada mungkin tartil Qur'annya, kemudian baca-baca yang lain atau kegiatan yang lain. Mungkin kalau di Bali karena memang itu pada pariwisata budaya, maka di situ adalah itemnya materi bagaimana budayaan itu, gitu loh. Sehingga ini yang menjadi menarik hanya karena bentuk tadi belum tersosialisasi. Bagaimana sistem pelatihannya, bagaimana pengarahannya dan bagaimana penggunaan ini kan butuh waktu. Nah ini yang menjadi pokok. Oleh karenanya sekali lagi kebetulan ada dewan, ada dinas, agar persoalan guru diselesaikan dulu. Kita jangan macam-macam cerita kurikulum yang lebih baik, tapi nyatanya gurunya kurang. Gajinya sedikit. Kemudian perlindungannya
tidak tercapai. Sehingga kami mohon PGRI dalam rangka ulang tahun kami ingin memberikan kado pada guru agar tunjangan guru yang dalam sistem pendidikan nasional nanti akan diintegrasi untuk tidak berubah. Kalau bisa guru kesejahteraannya meningkat. Kalau bisa guru ini hal-hal yang menyangkut kepentingan saiki ono butuh sesuk ono dan semuanya ono. Iku nek urusan kesejahteraan Bu Ani engko aku tak selesai no. Wis tenang Bu Ani. Lho Bu Ani ngomong wis hajar, ayo guru-guru hajar bareng enggak kono ngerti ta. Ya, Pak Lutfi, sampean guyu banter Ade. Ngerti ya sing ngongkon demo aku sampean. Pak Lutfi, apa yang harusnya menjadi perspektif kurikulum Merdeka Belajar di Jawa Timur? Jadi tentu saja saya mengajak kepada semua guru Jawa Timur, Indonesia khususnya, baik mulai dari jenjang SD, SMP maupun SMK, kita dengan kurikulum Merdeka ini sebuah kesempatan untuk mendidik anak-anak kita pada generasi emas yang akan datang. Untuk itu tetap semangat untuk meningkatkan literasi digital agar bisa implementasi kurikulum Merdeka ini bisa seiring dan menutupi keterbatasan-keterbatasan yang ada. Saya kira itu tetap semangat untuk guru-guru kita. Semangat kita akan tahu bahwa 2023 nanti era yang semakin maju ini perlu memang. Bu Ani, apa yang harus menjadi tekanan? Apakah Jawa Timur sudah menganggarkan sesuai dengan jumlah yang berapa tadi? 7.000? Enggak, yang Jawa Timur tadi 4.000. Dari 4.000. Dari 4.000 70%. 70%. Apakah sudah tercover anggarannya? Apakah DPR sudah mengintervensi dan bagaimana pengawasannya? Dari 30 triliun hari ini untuk tahun 2023, yang pasti 27%-nya adalah untuk pendidikan. Pendidikan 27%. Salah satu diantaranya untuk penguatan SDM, berarti pelatihan, tentu harus dilakukan sharing dengan pusat dan kabupaten kota. Karena yang menjadi kewenangan kita itu hanya tingkatan SMA, SMK, maka tingkatan dasar adalah kewenangan dari kabupaten kota. Yang kedua, kesejahteraan. Kesejahteraan tetap kita anggarkan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Memang masih cukup kurang. Kenapa? Karena 30 triliun itu nyaris yang bisa kita kelola itu hanya sekitar 10 triliun. Yang 20 triliun itu untuk kebutuhan operasional, gaji dan tunjangan PNS, termasuk P3K, dan dana transfer kepada kabupaten kota. Maka lagi-lagi perlu ada sinergitas dengan kabupaten kota dan tingkatan provinsi. Setidaknya itu dua hal yang tercover dalam APBD Provinsi Jawa Timur, termasuk ada BOS. Kalau di tingkat pusat kita ada BPUPP. Luar biasa, tepuk tangan dong. Saya mengucapkan atas nama JTV dan presenter paling ganteng sak Jawa Timur kepada seluruh guru, karena aku juga diterima tadi guru, mengucapkan selamat hari ulang tahun guru seluruh Indonesia ke-77 dan hari ulang tahun PGRI. Yuk. Acara ini dipersembahkan oleh DPRD Jawa Timur. Yuk. Saya serahkan. Wida. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami, guruku tersayang, guruku tercinta, tanpamu apa jadinya aku, tak bisa baca tulis mengerti. Tepuk tangan dulu dong. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan
Selamat Hari Guru dan semuanya kawan-kawan. Semoga guru-guru teladan untuk membangun bangsa Indonesia menjadi lebih baik. Dan selamat Hari Ulang Tahun PGRI. Terima kasih Bu Ani, terima kasih Pak Lutfi, terima kasih Pak Teguh. Semoga masa depan bangsa menjadi tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia. Matur nuwun. Wassalamualaikum.